Oke, setelah gerak-gerak yang lain yang udah kita ketahui sebelumnya, gerak jatuh bebas, terus kemudian gerak jatuh bebas mau dibahas sekarang. Tadi sebelumnya kita udah bahas gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebenarnya nggak jauh dari gerak lurus berubah beraturan itu masih ada gerak-gerak yang lain yang bisa digabungin atau bisa masih satu konsep itu. Dimana ada yang dibahas tentang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah sama gerak vertikal ke atas. Kita bahas satu-satu aja, kita fokus dulu di bagian gerak jatuh bebas. Ini masing-masing punya perbedaan antara ketiga gerak ini dan juga ada punya persamaan. Gerak jatuh bebas itu karena dia bebas, free banget, nggak ada penghalang, nggak ada apa, jadi makanya V0 itu sama dengan 0. Jadi ini syarat yang pertama, kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Kalau kecepatannya awalnya sama dengan 0, kalau kita dimasukin persamaan apa nih? Percepatan yang tadi kita udah punya, A sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi dengan T akhir dikurangi T awal. Kita masukin V0 nya katanya sama dengan 0, terus kemudian T0 nya juga sama dengan 0. Aman dong kalau kayak gitu, berarti ini kita bisa sama dengan ke 0, ini juga bisa sama dengan ke 0, jadinya A itu sama dengan V dibagi dengan T, atau T akhir dibagi T akhir. Berarti kalau kita punya persamaan apa lagi yang berhubungan sama VT? Ya, kita kan punya persamaan VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Ininya sama dengan 0, jadi ini deh. Nah, dapat ini. Tapi masalahnya karena ini gerak jatuh bebas, pasti hubungannya sama gravitasi. Nilai A ini diganti dengan percepatan gravitasi. Jadi kecepatan akhir itu G dikalikan dengan T, atau gaya gravitasi dikalikan dengan waktu. Itu untuk gerak jatuh bebas. Ada lagi nama yang lain dari gerak jatuh adalah gerak vertikal ke bawah sama gerak vertikal ke atas. Kita bahas satu-satu nih. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu sama halnya dengan mengikuti gravitasi. Jadi nggak mungkin kalau kecepatan awalnya itu tidak sama dengan 0. Kita punya persamaan yang tadi ya, yang V0 VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Ada T-nya ya di sini. Sorry, nggak cukup. V0 ditambah A dikali T, maka nilai A itu di sini juga berubah mengganti menjadi G. Jadi V0 ditambah G dikali T. Karena V0-nya tidak sama dengan 0, jadi hadir ya. V0-nya hadir. VT dari persamaan ini, berdasarkan persamaan GLBB, kita bisa dapetin apa nih? X ya. Persamaan X ini untuk mencari apa? Ya, posisi atau jarak. Jaraknya yang asalnya kita dapetin tadi ini adalah A diganti jadi G, kemudian persamaan ini masih sama ya, V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, berdasarkan nilai ini juga dimodelkanlah sesuatu hal yang sama karena kemiripannya. X jarak di sini berdasarkan gerak vertikal ke bawah itu jadi H atau ketinggian, atau height, bukan hate membenci, hate ya. V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, dari persamaan ini juga kita bisa dapetin nilai apa nih? Kecepatan akhir. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Ya. Dimana sih dapetin ini? Bisalah kalian coba uraikan kira-kira dari mana kita bisa dapetin persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, ada lagi yang namanya gerak vertikal. Tadi di sini bawah, biar nggak kebalik. Yang ini adalah atas. Dimana sama halnya dengan gerak vertikal ke bawah, V0-nya itu tidak sama dengan 0, tapi masalahnya dia berlawanan arah gravitasi. Jadi makanya dia dikasih tanda minus di situ untuk mendapatkan nilai untuk tanda gravitasinya itu melawan gitu, melawan arah gravitasi. Iya kan, diangkat gitu. Jadi seolah-olah kayak misalkan bola ada tangan gitu kan, terus diangkat-angkat,
ada di sini gitu kan, ada di sini. Itu seolah-olah dia berlawanan dengan arah gravitasi. Jadi yang membedakannya adalah hanya di tanda minusnya aja. Ya, ini juga sama, ini juga sama. Jadi yang merubah adalah perbedaannya di tanda minus di percepatan gravitasinya aja. Itu untuk gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Kita coba contoh soalnya nih. Oke, kita coba latihan soal ini nih. Seorang melempar bola dengan kecepatan awal 20 meter per second. 20 meter per second. Yang ditanya seberapa tinggi bola itu terlempar dan seberapa lama bola berada di udara sebelum kembali ke tangan orang tersebut. Berarti ini pakai konsep apa nih untuk menjawab pertanyaan yang A? Vertikal ke atas ya. Berarti kita jawab yang A dulu. Keywordnya dia pakai vertikal ke atas ya. Saya singkat VA. Yang nomor A. Berarti yang ditanya adalah VT kuadrat. Pulpennya kurang kelihatan ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 GH. Ya, bener kan? Vertikal ke atas ya. VT-nya 0 sama dengan V0-nya 20 kuadrat kecepatan awal dikurangi 2 dikali 10 dikali H-nya berapa H-nya? Berarti ini sama dengan 0 sama dengan 400 dikurangi 20 dikali H. Coba kita utak-atik, kita bisa pindahin 400 ya ke sini jadi minus 400 sama dengan minus 20H. Berarti kalau kayak gitu H sama dengan, bisa kita pindahin ya, 400 per 20. Ada minusnya? Oke. Jadi plus ya. Sama dengan 20 meter. Coba cek lagi, saya takut salah ngitung juga. Jadi biar buat perbandingan ya. Belum selesai. Berarti ini VT kuadrat. H-nya baru didapetin H-nya dulu. Terus habis itu kita masukin ke persamaan yang ini. VT sama dengan V0 min GT ya. Yang ditanya adalah seberapa tinggi bola itu terlempar. Tadi udah dijawab ya, 20 meter. Ini VT-nya 0. Nah, VT sama dengan V0 min GT ini kita mau cari saat si bola itu masih ada di atas. Jadi nilai ini bakalan dipakai di poin B ya. Karena kan VT itu sama dengan 0, kemudian V0 min GT. Berarti V0 sama dengan GT ya. V0-nya dapat 20, G-nya 10. T-nya yang ditanyakan berarti T sama dengan 20 per 10. Ini 2, berarti ini kita bisa tulis TA atau waktu T di atas. Nah, sekarang untuk jawab yang pertanyaan yang B, seberapa lama bola berada di udara sebelum kembali ke tangan orang tersebut? Berarti ini pakai vertikal ke bawah ya, dimana H sama dengan langsung aja ya, V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat, atau ini 20 sama dengan ini 0 dikalikan dengan T ditambah setengah dikali 10. T nya kita cari dulu ya, 20 sama dengan berapa nih, 5 ya, ini 0, 5 T kuadrat
Berarti 20/5 sama dengan T kuadrat. 4 sama dengan T kuadrat. Jadi 2 sama dengan T. Ini adalah T di bawah. Berarti untuk jawab pertanyaan kembali ke tangan orang tersebut, dapat data yang mana nih? Ya, tinggal dijumlahkan aja. TA ditambah dengan TB ya. Berarti kita tulis di mana nih? Udah habis. Pokoknya gini lah. T itu sama dengan TA ditambah TB. 2 ditambah 2 sama dengan 4 second. Rangkaian dari